Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast Nokens JKN. Ngobrol keren seputar JKN. Podcast ini hadir untuk memberikan edukasi dan informasi seputar program JKN yang tentunya diulas secara ringan, jelas, dan mudah dipahami, khususnya bagi masyarakat di wilayah Papua. Dan untuk teman-teman dari seluruh Indonesia yang sudah nonton podcast ini, selamat datang. Karena hari ini spesial banget, karena kita akan mendengarkan perjalanan sosok anak muda Papua yang menginspirasi dan tentunya mengharumkan nama Papua karena berhasil meraih predikat juara 1 Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2025. Ini dia Silas. Halo. Karangga. Apa kabar Silas? Puji Tuhan, baik sekali. Senang sekali bisa diundang hari ini. Wow, aku pun juga senang banget loh Silas, karena aku merasa terhormat dan bangga banget aku berada di samping duta muda yang menginspirasi masyarakat Indonesia nih. Keren banget ya Silas. Nah Silas, mungkin teman-teman di podcast yang nonton ini udah pada penasaran siapa sih sebenarnya Silas ini dan bagaimana perjalanannya bisa meraih predikat Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2025. Silas, boleh dong cerita perjalanannya sampai Silas mendapatkan selempang yang luar biasa itu? Wah, untuk perjalanannya sendiri ini begitu panjang ya. Mulai dari saya ada 3 kali lomba nih Karanda. Wah, 3 kali? Jadi yang pertama kita lomba dari tingkat cabang. Jadi waktu itu dari tingkat cabang Kota Jayapura. Saya lomba dengan ada beberapa peserta, kita beradu untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara 1. Nah, dari tingkat cabang saya diizinkan nih untuk lanjut lagi ke tingkat kedeputian wilayah. Dan puji Tuhan, saya diberikan kesempatan yang terbaik oleh BPJS untuk mewakilkan wilayah 12 atau kedeputian 12 untuk lanjut ke nasional. Jadi semua ini saya sangatlah bersyukur atas perjalanan panjang yang sangatlah membuat saya ini jadi tahu bahwa wah, saya anak Papua, saya juga bisa. Seperti itu kan. Nah, benar-benar menginspirasi untuk adik-adik Papuaku. Ini contoh Silas yang luar biasa. Dari ribuan anak-anak SMA se-Indonesia, Silas berhasil mewakili Papua dan akhirnya dinobatkan sebagai juara 1 Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2025. Wah, aku kayak merasa bangga gitu dengan Silas. Aku dulu pas zaman SMA nggak pernah loh kayak gini. Kalau ada pas zaman aku pengen ikut deh rasanya. Oke, Silas, kalau boleh tahu nih Silas kan sudah berhasil nih meraih predikat Duta Muda BPJS Kesehatan. Kira-kira apa sih tantangan terbesar yang Silas hadapi? Tantangan terbesarnya sendiri bagi saya itu manage waktu, karena kebetulan untuk mengikuti kegiatan ini membutuhkan waktu yang agak banyak ya Kak, dan juga apalagi kami anak muda masih suka mageran. Jadi memang saya tantangan terbesar adalah mengatur waktu seperti itu. Nah, itu untuk anak-anak muda di luar sana, jangan mager, jangan malas gerak. Ini Silas membuktikan karena meluluhkan kemageran itu bisa meraih predikat Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2025. Nah, Silas, pada saat Silas diumumkan sebagai juara 1 Duta Muda BPJS Kesehatan, aku nonton waktu itu malam-malam, kita sampai jam 11:30 malam di sini kayak berdoa, yo semoga Silas masuk kayak Silas juara 1. Apa yang Silas rasakan pada saat itu Silas? Jadi waktu itu untuk saya target pribadi ya, saya cuma target itu di juara favorit sama juara 3 nih Kak. Jadi ketika sudah sampai di juara 2 itu saya sudah melamun. Saya bilang, aduh, ini saya sudah tanggung ekspektasi. Untuk kebetulan sampai ekspektasi ini sudah tinggi sekali tuh Kak. Jadi memang saya sudah melamun. Pas ketika saya nama diumumkan itu langsung kaget. Rasanya kayak macam saya ingin pingsan di tempat. Jadi memang itu bikin saya syok sekali. Syok banget ya Silas ya. Aku pun nonton video profil Silas yang di atas bukit, yang naik di atas batu itu kayak keren banget loh, pakai baju Papua. Itu gimana Silas proses syuting bikinnya itu kayak gitu? Kalau proses syutingnya tuh kita cuma beberapa hari aja. Jadi semuanya tuh kita kejar tayang langsung ya. Betul. Wah, luar biasa. Memang tim sebalik layar itu benar Betul sangat sekali, tim mendukung dari ya. balik layarnya sangatlah luar biasa, sehingga untuk menyelesaikan semua tantangan ini saya tidak jalan sendiri, ada tim-tim yang sangatlah luar biasa di belakang saya. Jadi itu teman, kita tuh hidup bergotong royong. Gitu juga dengan prinsip dari BPJS Kesehatan, gotong royong. Nah Silas, aku mau nanya nih, ada nggak momen ketika Silas pernah merasa hampir menyerah
Dan apa yang membuat Silas itu tetap berusaha untuk maju pada saat merasakan menyerah itu, Silas? Ada Kak, jadi waktu itu pas di seleksi untuk masuk ke kedeputian wilayah. Iya. Jadi ketika saya membuat beberapa program kerja, itu berulang kali saya revisi sampai malam itu begadang hanya untuk revisi terus. Jadi saya sudah sampai berpikir, aduh ini saya menyerah sudah. Karena memang kayak sampai capek bikin apa cari hal apa. Tapi kembali lagi saya refleksi ke diri, saya sudah jalan sejauh ini. Macam hanya untuk hal sekecil ini saya harus menyerah. Sekali. Jadi ketika saya menyelesaikan seleksi waktu di kedeputian wilayah, saya sudah pikir, aduh sudah berlalu lah. Karena saya juga merasa waktu di kedeputian wilayah, saya merasa, aduh kayaknya saya belum berikan yang terbaik. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih mengizinkan saya untuk membawa nama Papua untuk lanjut ke nasional, dan itu menjadi suatu hal yang patut saya syukuri ya, ketika saya bisa datang, bisa memberikan di Jakarta sana bahwa saya anak Papua, saya juga bisa, walaupun kami memiliki keterbatasan yang sangatlah banyak, tetapi ingin layanan kesehatan. Manusia siapa yang tidak mau? Karena ini kan adalah hak dasar kita setiap manusia. Betul sekali. Seperti lagu The Massive, jangan menyerah. Ternyata Silas sudah membuktikan nih guys, pada saat ingin menyerah tetapi ada suatu mungkin keinginan untuk membawa nama Papua, apalagi ini menggerakkan di bidang kesehatan, karena kesehatan itu merupakan hak dasarnya dari kita nih, seperti itu ya Silas ya. Nah, Silas, lalu menurut Silas nih, kira-kira kualitas apa yang paling penting dimiliki anak Papua agar kita mampu nih bersaing di level nasional? Mungkin untuk tahun depan, untuk adik-adik Papua yang mau melanjutkan estafetnya Silas menjadi Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2026, bisa nih tips-tipsnya dari Silas. Kira-kira kualitas apa nih Silas? Yang paling pertama yaitu percaya diri ya Kak. Percaya diri, oke. Menurut saya, kami anak-anak muda Papua itu kurangnya cuma dipercaya diri. Karena mungkin dengan segala keterbatasan ya, kami masih merasa minder, mulai dari rambut, kulit. Karena kembali lagi ya, standar yang ada di masyarakat itu begitulah tinggi. Jadi salah satu kunci untuk bisa melawan rasa insecure atau rasa ketidakpercayaan dalam diri ini, yaitu percaya diri. Karena saya percaya ketika kita percaya diri, semua hal bisa kita gapai seperti itu. Nah itu guys, percaya diri, pede aja dulu ya. Betul. Pede aja dulu, apapun hasilnya nanti biar Tuhan yang bekerja sama usaha kita lah yang menghasilkan. Yang penting kita coba dulu. Kalau tadi Silas menyerah, mungkin Silas nggak ada di podcast ini. Kita undang untuk memberikan inspirasi ke kaula muda semuanya. Oke, nih Silas, sekarang nih aku mau tanya sama Silas. Kira-kira menurut Silas, apa sih makna menjadi Duta Muda BPJS Kesehatan, dan kira-kira apa peran yang sebenarnya akan Silas kerjakan ini dengan predikat Duta Muda ini? Baik, menurut saya makna sebagai Duta Muda ya, kita harus menjadi contoh bagi masyarakat, terkhususnya program Duta Muda ini kan berdiri untuk anak-anak muda seperti saya. Jadi peran Duta Muda ini adalah untuk kita bisa menginspirasi, bisa memberitahukan kepada anak-anak muda bahwa kita ini hidup sudah dijamin oleh pemerintah, mulai dari jaminan kesehatan, jaminan layak hidup. Jadi menurut saya kita sebagai representasi dari pembicara dari BPJS untuk kalangan anak muda. Jadi tugas utama saya sebagai Duta Muda BPJS adalah untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, terkhususnya di Papua, bahwa kami anak muda, kami harus tahu bahwa kami sudah mempunyai layanan kesehatan atau jaminan kesehatan seperti itu. Iya, betul sekali Silas. Untuk adik-adik yang mungkin kartu BPJS Kesehatannya belum aktif ya, atau yang masih menunggak, bisa dicek-cek kembali statusnya. Yang belum download aplikasi mobile JKN? Iya. Ayo download. Iya, download karena di situ banyak berbagai fitur kemudahannya. Salah satu itu antrian online ya, Silas ya. Jadi mau berobat ke Vaskes, nggak usah nunggu lama, langsung aja ambil antrian di aplikasi mobile JKN. Nah, ini mungkin Silas bisa juga memberikan edukasi kepada teman-teman duta muda dari seluruh Indonesia, khususnya di Papua. Nah, jadi Silas, kira-kira nih apa nih ekspektasi atau tekanan terbesar setelah Silas menang dan meraih predikat ini Silas? Baik, pertama dari tekanan ya, menurut saya tekanan yang saya emban ini begitu berat, apalagi menjadi duta utama BPJS Kesehatan, karena saya harus menjadi representasi dari generasi muda dan juga mengedukasi
pemuda-pemudi di Indonesia bagaimana kita harus tahu jaminan kesehatan, dan itu bukan salah satu pekerjaan yang mudah ya. Kita harus percaya diri, apalagi berbicara di depan banyak orang, terkhususnya saya karena masih banyak sekali hal yang harus saya pelajari seperti itu. Jadi tugas yang saya pegang ini juga merupakan tugas yang menurut saya pribadi sangatlah berat, tapi semoga dengan tugas yang saya emban ini saya bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Iya. Wah, luar biasa Silas. Sekarang nih aku tanya nih sama Silas. Kan Silas sudah menjadi duta muda. Otomatis Silas sudah viral, udah followers semakin bertambah. Kira-kira apakah ada rencana untuk berkolaborasi dengan sekolah atau kampus atau influencer lokal nih untuk memberikan edukasi seputar BPJS Kesehatan nih Silas? Banyak banget Kak. Jadi saya punya beberapa program kerja, salah satunya namanya Seksa. Nah itu Seksa Kak, Seksa. Sekolah Sehat. Jadi membangun sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah. Jadi target utamanya adalah pemuda-pemudi di sekolah-sekolah, terkhususnya sekolah-sekolah yang masih ada dalam lingkup Kota Jayapura. Jadi saya ingin bahwa datang langsung menjemput bola di sekolah-sekolah untuk edukasi anak-anak muda bahwa kami anak muda ini juga sudah dilindungi oleh jaminan kesehatan seperti itu Kak. Terkait untuk berkolaborasi nih Kak dengan influencer, menurut saya kita membutuhkan dana yang agak besar ya Kak. Jadi untuk membuat konten-konten itu memiliki effort. Nah, saya ingin bahwa dengan konten-konten yang saya buat, saya bisa mengedukasi masyarakat luar. Jadi bukan hanya saya harus datang secara tatap muka, tetapi saya bisa menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat. Iya, betul sekali Silas. Apalagi di era seperti ini kayak kita mau live aja, live TikTok atau live Instagram kayak gampang banget ya. Tinggal buka gadget, nggak perlu harus nyiapin tim kamera, tinggal di depan handphone kita live, kasih ngomong-ngomong edukasi itu kayak udah memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat kita tentunya. Nah, Silas, kalau Silas berbicara langsung kepada masyarakat Papua, khususnya generasi muda yang sedang mendengarkan podcast ini, kira-kira apa pesan yang ingin Silas sampaikan untuk masyarakat Papua? Pesan yang ingin saya sampaikan ini pesan yang sangatlah membara ya. Ketika saya menyala ya. Iya betul. Ketika saya naik di panggung waktu kemarin itu, saya cuma ingin bahwa masyarakat di Papua harus tahu bahwa jaminan kesehatan itu bukan beban. Itu adalah pelindung bagi kita. Jadi kita tidak perlu lagi berpikir bahwa kita hidup ini tidak ada yang jamin. Pemerintah itu sudah lindungi kita dengan menghadirkan BPJS. Jadi bapak mama dimanapun kamu berada, kamu harus ingat bahwa kita ini sudah dijamin oleh BPJS. Tinggal bagaimana kita melakukan tanggung jawab sebagai masyarakat, yaitu membayar iuran dan mengaktifkan kembali kita punya kartu seperti itu. Iya, wah luar biasa Silas, benar-benar menginspirasi dan benar-benar aku tuh kayak tergugah loh, maksudnya kamu masih SMA, maksudnya tuh dengan usia yang segini kamu tuh udah jago buat mengedukasi, public speaking seperti ini. Aku kayak amazed banget. Dulu aku pas zaman SMA kayak nggak berani tampil gitu loh, tapi kamu ini luar biasa. Sukses selalu untuk Silas dan untuk teman-teman khususnya masyarakat Papua yang tadi udah Silas sampaikan. Kalau misalnya ada kartu BPJS Kesehatannya tidak aktif, bisa dicek-cek ya. Di aplikasi mobile JKN bisa. Kalau yang takut bayar lupa bayar iuran, bisa daftar aja di Autodovet di aplikasi mobile JKN. Banyak banget kemudahan yang udah BPJS Kesehatan berikan untuk masyarakat, apalagi untuk mengakses pelayanan kesehatan kayak gitu teman-teman semua. Wah, luar biasa pembicaraan kita pada sore hari ini guys. Berbobot semua, daging semua, dan benar-benar menginspirasi. Dan aku secara pribadi belajar juga dari Silas bahwa Silas udah sempat menyerah tapi tetap untuk bangkit, berusaha untuk tetap percaya diri, berani coba dulu dan akhirnya mengharumkan nama Papua di kancah nasional. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang bahwa prestasi bukan hanya sekedar kompetensi, tetapi tentang kontribusi. Dan misi Silas untuk meningkatkan edukasi kesehatan di literasi program JKN bagi masyarakat di tanah Papua adalah sesuatu yang patut kita dukung bersama tentunya. Dan untuk Sobat JKN, terima kasih sudah mendengarkan podcast sampai akhir ini. Jangan lupa Nokens JKN akan terus hadir membawa edukasi dan informasi update terkait program JKN sehingga masyarakat Papua semakin paham dan semakin mudah dalam mengakses layanan kesehatan. Saya Randa pamit episode hari ini dan saya Silas.
Oke, sampai bertemu di Noken JKN berikutnya. Noken JKN ngobrol keren seputar JKN. Kita dari dulu. Siksi batu manikam di parjoget sana manigotam di mangangingan